disampaikan, dimanapun jemaat Tiberas berada pada saat ini, ketika mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hari ini kami percaya iman mereka akan diaktifkan. Ketika mereka punya iman yang begitu luar biasa Tuhan, kami percaya kami adalah orang-orang yang beriman dan kami boleh berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami beriman dan kami berharap kepada Tuhan Yesus, harapan kami tidak akan pernah sia-sia. Karena Yesus Allah kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami butuh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus penuhi setiap kami Bapak. Biar ketika firman Tuhan disampaikan, setiap kami akan diajar, dididik, bahkan dibenarkan melalui kebenaran firman. Nyatakan isi hatimu Tuhan, kami sudah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Angkat tangan kita dua-dua jemaat Tiberias. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Angkat pujian kita bersama-sama. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Puaskan sekarang kerinduanku melalui firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku Tuhan. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Untuk taat selalu. Angkat tangan kita dua-dua. Gereja Tiberias katakan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku.
firman Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu. Roh-Mu di dalamku, katakan, nyatakan kuasa nama-Mu. Come on. Yesuslah Tuhan. Oh, no, 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 no. Yesuslah Tuhan. Oh, oh, oh. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya jemaat Tiberias, angkat tangan kita dua-dua, buka hati kita. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Oh, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Oh, oh, oh. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman percaya saudara, sama-sama. Nyatakan Kemuliaan-Mu, katakan di tempat ini ya Tuhan. Amin. ini ya Tuhan Allahku. Katakan, beriku belas kasihan-Mu. Yes Tuhan, ini yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Kami memerlukan kuasa-Mu. Haleluya. Bangkitlah Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Oh Yesus, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Sama-sama yang percaya katakan, dialah Yesus Tuhan kita. Amin. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Siang hari ini Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena campur tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami pada siang hari ini adalah ibadah yang mengandung janji Tuhan yang luar biasa. Di mana kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami yang kami sembah, Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami puji adalah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, ketika kami datang dalam hadirat-Mu, ketika kami datang dalam kuasa-Mu, ketika kami menghampiri tahta-Mu dengan kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, maka tingkap-tingkap langit kerajaan surga terbuka memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap berkat untuk setiap jemaat Tuhan, seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia
Dimanapun mereka berada yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah live streaming pada jam 2 siang ini Tuhan Yesus. Hamba mengucap berkat bagi pekerjaan mereka. Hamba mengucap berkat bagi usaha mereka. Hamba mengucap berkat bagi kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan, kami generasi minyak anggur tidak akan dirusakkan. Tapi kami yakin dan percaya apapun keadaan kami, apapun masalah kami tetap terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Siang hari ini kami mau datang lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kuasai Tuhan Yesus, kami percaya. Tempat yang kami pakai untuk ibadah pada siang hari ini, kami undang kuasa Roh Kudus menutup bungkus jalanan ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan aku berdoa Tuhan Yesus Kristus, hamba juga Tuhan berkati, urapi, titipkan isi hatimu dalam bibir hambamu Tuhan Yesus. Kuasai apa yang mau kau sampaikan, berbicara melalui hambamu ini Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan Yesus tercurah atas hambamu ini Tuhan Yesus. Hamba percaya setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Allah, roh iblis, setan, penghulu di udara, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami berdoa, kami akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama yang percaya, yang diberkati. Dengan iman percaya kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua para pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terimalah salam damai sejahtera dari rumah Tuhan di tempat ini. Shalom saudara. Masih lebih keras suara saya. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara semua pada siang hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan bahwa keadaan saudara pasti dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang yang bilang sama saya, Pak, di masa-masa pandemi corona ini banyak gereja ditutup ya Pak ya, nggak boleh beribadah. Saya mau bilang sama saudara, gereja tidak pernah ditutup, ibadah tidak pernah ditiadakan, ibadah tetap sama. Kenapa? Karena ketika pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo, mengumumkan dan menganjurkan untuk melakukan ibadah dari rumah, belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah. Semenjak pemerintah menganjurkan untuk kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan juga beribadah. Dan saya percaya dalam hal ini gereja Tiberias, ya, dalam hal ini Bapak Gembala dan Ibu Gembala memberikan perhatian khusus, ya, dengan cara apa? Dengan cara membeli 3 portal secara khusus. Untuk apa? Tujuannya supaya apa? Supaya seluruh jemaat gereja Tiberias, ya, itu bisa beribadah dengan kusuk, syahdu, dan penuh kuasa. Saudara, manfaatnya saya melihat, saya mendengar ada beberapa jemaat dari luar negeri, ya, melalui ibadah live streaming ini. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Florida. Beberapa minggu ini mereka telepon ke saya. Kenapa? Karena mereka mengucap syukur lewat ibadah live streaming ini, ya, yang diadakan oleh Pelayanan Gereja Tiberias Indonesia. Mereka merasakan ibadah yang kusuk, syahdu, dan penuh kuasa. Dan saya percaya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bahwa hari ini dimanapun kita berada, Tuhan pasti sanggup memberkati saudara. Amin. Haleluya. Baik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Hari ini saya mau bicara tentang Tuhan memulihkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memulihkan. Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan keadaan kita? Boleh angkat tangan saudara. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti pulihkan. Amin. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Ayub pada pasal yang ke-42, ayatnya yang ke-10. Ayub 42, ayatnya yang ke-10. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ayub, pasal yang ke-42, ayat yang ke-10. Saudara yang sudah di sana bisa bilang amin. Yuk sama-sama kita baca dengan keras. 3, 2, iya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya
yang dahulu. Ayat firman Tuhan pada siang hari dimulai dengan satu kata yang luar biasa. Yang saya sangat tertarik sekali ketika Alkitab katakan Tuhan memulihkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memulihkan. Kalau kita bicara tentang pemulihan Bapak Ibu, saya percaya bahwa semua orang itu pengen hidupnya dipulihkan sama Tuhan. Apapun keadaan mereka, apapun latar belakang mereka, saya percaya bahwa semua orang itu pada dasarnya sangat menantikan yang namanya apa? Pemulihan. Saya mau bilang, gak ada orang Kristen di muka bumi ini yang gak mau hidupnya dipulihkan. Semua orang itu sangat memerlukan apa? Pemulihan. Nah, kalau saya pelajari dari bahasa aslinya, kata pemulihan itu diambil dari kata restorasi. Atau dalam bahasa Ibraninya adalah shalom. Sama-sama bilang sama saya, shalom. Ya, pemulihan itu memiliki arti seperti apa? Mengembalikan yang dicuri atau dijadikan seperti semula. Dalam bahasa Yunaninya apokatis, artinya menjadi baik, ya, membentuk keadaan seperti semula atau mengembalikan sesuatu yang sudah dicuri. Siapa yang mencuri? Iblis. Amin. Kerjaan iblis itu mengambil. Kalau Tuhan kerjaannya cuma satu, memberkati kita. Amin. Iblis itu paling gak senang waktu kita hidup diberkati sama Tuhan. Makanya waktu orang jatuh dalam dosa, sudah terkasih dalam Tuhan. Kenapa orang butuh dipulihkan? Karena dosa itu menghancurkan hidup manusia. Amin. Karena dosa itu Bapak Ibu ya, itu dosa itu membuat hidup manusia itu nilainya jadi berkurang di mata Tuhan. Makanya manusia perlu dipulihkan. Ya, itu sebabnya ketika Ayub, Alkitab katakan Ayub, ya, keadaannya dipulihkan oleh Tuhan. Ya, siapa Ayub ini? Ya, saya pelajari, coba kita buka Ayub 1 ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Ya, sama-sama yang sudah di sana bisa bilang amin. Kita baca bersama-sama 3, 2, iya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama siapa? Ayub. Orang itu apa? Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan apa? Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Ya, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak apa? Perempuan. Ayat yang ketiga, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah mana? Timur. Alkitab memperkenalkan Ayub sebagai seorang laki-laki. Ya, jadi kalau saudara tanya sama saya, Pak, siapa sih Pak Ayub ini? Alkitab katakan ia adalah seorang apa? Dia seorang laki-laki. Nah, Ayub ini berasal dari tanah Uz. Saudara jangan berpikir bahwa Uz ini adalah United States. Itu beda. Amin. Oh, Pak, kalau gitu Ayub dari Amerika dong Pak. Bukan, saudara terkasih dalam Tuhan ya. Uz itu adalah sebuah lokasi wilayah dekat dengan Ur-Kasdim. UK. Tahu UK? Ujung keranji, saudara. Amin. Amin. Beda lagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan ya. Jadi saudara perhatikan ya, bahwa Ayub ini berasal dari tanah Uz ya. Uz itu lokasinya dekat di sebelah tanah timur, sebelah tanah Arabia. Ya, jadi memang Ayub ini bukan dari bangsa Israel. Dia dari bangsa yang lain. Tetapi perhatikan baik-baik ya. Ayub persoalannya, Ayub itu adalah seorang yang saleh. Dia takut akan Tuhan. Dan juga dia jujur. Bukan cuma itu, dia juga orang yang paling kaya di masa itu. Saleh, takut Tuhan, jujur dan apa? Dan kaya. Tapi problemnya sederhana, masalahnya di mana Pak Pendeta? Masalahnya dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ayub menghadapi masalah yang begitu sukar. Bahkan kalau saya boleh bilang, Ayub ini saudara, dia mengalami masalah itu yang dihadapinya itu masalahnya begitu progresif. Ya, naik, bukan malah makin membaik tapi makin buruk. Kita tahu dimulai dari semua hartanya Ayub hilang. Bahkan bukan cuma harta saudara. Alkitab katakan bahwa 10 anak Ayub, 7 laki-laki, 3 perempuan, itu semuanya apa? Mati. Ya, mati saudara. Bukan cuma hartanya habis, ya, anaknya semuanya mati,
Lalu Ayub juga menghadapi sakit di tubuhnya, sakit penyakit bara yang sangat menyakitkan pada waktu itu. Banyak orang Kristen berpikir, Pak, kalau memang Tuhan itu baik, Pak, kenapa Tuhan izinkan masalah Ayub begitu besar, Pak? Saya mau bilang sama saudara, apapun yang kita alami, miliki iman selama-lamanya Tuhan itu tetap baik. Amin. Kita tuh jangan pernah menaruh curiga sama Tuhan. Jangan menaruh curiga sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selama-lamanya baik. Tuhan tuh gak bermuka dua. Halo? Amin. Tuhan itu tidak bermuka dua. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya jangan pernah menaruh curiga kepada Tuhan. Alkitab katakan di dalam Tuhan tidak terjadi pertukaran bayangan. Betul ya? Tidak terjadi pertukaran bayangan. Artinya kalau Alkitab katakan Tuhan itu baik, selama-lamanya dia tetap baik buat saudara. Ada amin? Nah, ada banyak orang Kristen ketika melihat keadaannya Ayub, ketika melihat situasinya Ayub, mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kalau udah mengalami masalah seperti Ayub, kira-kira apakah Tuhan sanggup memulihkan keadaannya Ayub? Nah, ini yang seringkali ditanya oleh begitu banyak orang Kristen hari-hari ini. Pak, ketika mereka mengalami kejatuhan, ketika mereka mengalami kehilangan, ada sesuatu yang terambil dari dirinya. Ya, mereka mulai bertanya kepada hamba Tuhan, Pak Pendeta, kira-kira Tuhan bisa nggak ya pulihkan keadaan saya? Pak Pendeta, kira-kira yang terhilang dari kehidupan saya Tuhan bisa pulihkan gak ya? Kalau saudara bertanya demikian kepada saya, jawaban saya cuma satu, absolutely yes. Tuhan bisa pulihkan keadaan kita. Bahkan kabar baiknya buat saudara semua pada siang hari ini. Bahkan waktu Tuhan memulihkan kita, bukan hanya Tuhan mengembalikan yang hilang, tapi Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar, yang Tuhan sediakan buat saudara sama saya. Ada amin? Nah, kita akan melihat sama-sama saudara, ya, bagaimana caranya Tuhan bekerja memulihkan keadaannya Ayub. Kita buka Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Bagaimana caranya Tuhan bekerja memulihkan keadaannya Ayub? Ayub 1 ayatnya yang ke-5. Saudara sudah di sana bisa bilang amin? Ayo sama-sama kita baca 3, 2, iya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. sebab pikirnya, Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub. perhatikan baik-baik. Yang dilakukan Ayub ketika dia menanti pemulihan Tuhan pada waktu itu adalah Alkitab jelas katakan, lalu Ayub mempersembahkan korban. Sama-sama bilang sama saya, mempersembahkan korban. Ya, sama-sama sekali lagi bilang sama saya, mempersembahkan korban. Apa artinya mempersembahkan korban? Artinya saudara, waktu korban itu dipersembahkan, ada darah yang tercurah. Ada amin? Dan tahukah saudara bahwa ketika Ayub melakukan mempersembahkan korban, korban yang dipersembahkan oleh Ayub ini merupakan sebuah bayangan atau sebuah gambaran dari kematian Yesus di atas kayu salib. Dan Alkitab katakan bahwa yang Ayub lakukan itu senantiasa. Artinya Ayub lakukan ini sebelum dia menghadapi masalah, sebelum dia menghadapi keadaan sukar, dia tetap mempersembahkan korban. Di tengah-tengah dia menghadapi masalah pun, dia tetap, bilang sama saya, dia tetap mempersembahkan korban. Setelah keadaannya dipulihkan sekalipun, Ayub tetap memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Ya, nah persembahan korban ini adalah merupakan gambaran daripada salib Yesus. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ya, di dalam firman Tuhan, ya, Alkitab jelas katakan dalam kitab Keluaran, ketika itu orang Israel sedang diperbudak. Keadaan orang Israel pada waktu itu mereka sedang diperbudak di Mesir, ya. Dan mereka diperbudak di Mesir itu saudara selama kurang lebih 400 tahun lebih. Mereka diperbudak, ya. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Ya, kenapa
Apakah orang Israel tidak pernah meminta sama Tuhan supaya keadaan mereka dipulihkan? Apakah selama 400 tahun mereka beribadah, mereka berdoa, gak pernah minta pembebasan, gak pernah minta pemulihan? Jawaban saya, mereka meminta. Tapi kesannya saudara, orang Israel itu kalau saudara tahu, mereka itu bukan orang yang gak ngerti ibadah. Bahkan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, mereka belajar dari nenek moyang mereka, Abraham, yang dari dulu sudah mempersembahkan korban. Tetapi kesannya, ya, persembahan korban ini mereka hanya ibadah tanpa adanya persembahan korban. Sampai satu kali Tuhan memerintahkan Musa untuk apa? Untuk mempersembahkan korban. Ya, korban dipersembahkan, ada darah yang tercurah. Apa yang terjadi? Ketika darah itu tercurah, dioles di ambang pintu atas dan kiri kanan. Ini adalah gambaran daripada salib Kristus. Apa yang mau saya sampaikan sama saudara? Ketika orang Israel melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka mempersembahkan korban domba Paskah. Dan keesokan harinya mereka dibebaskan dari keadaan budak. Bahkan mereka keluar dari Mesir dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang prima, dalam keadaan yang utuh, dalam keadaan yang sempurna. Bahkan orang-orang Mesir ketika orang Israel keluar dari tanah perbudakan, mereka mengalami kematian anak sulung. Ya, apa yang mau saya sampaikan sama saudara? Saya terlalu percaya hari ini kita sudah terima korban tubuh dan darah Yesus. Ketika saudara menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saya terlalu percaya, ya, ketika kita angkat darah Yesus, ketika kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itulah pemulihan keadaan kita terjadi. Ada amin? Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, ada dampak yang terjadi ketika kita makan minum tubuh darah Yesus. Ya, yang pertama saya catat pemulihan terjadi ketika kita terima tubuh dan darah apa? Darah Yesus, ya. Kita buka firman Tuhan, dampak dari kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Coba kita buka. Apa dampaknya waktu kita menerima tubuh dan darah Yesus? Ya, ini dia, ya. Yang pertama saudara, dampak dari kita menerima tubuh dan darah Yesus. Yang pertama kita dipulihkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dipulihkan Tuhan. Dan yang kedua kita beroleh hidup apa? Kekal. Memiliki rasa aman, damai sejahtera. Dan memiliki harapan akan masa depan. Jelas, waktu kita makan tubuh dan darah Yesus, kita dipulihkan, kita terima hidup kekal, kita memiliki rasa aman, kita punya damai sejahtera. Dan memiliki harapan akan masa depan. Bukankah ini yang semua orang mau dalam hidup mereka? Dipulihkan Tuhan, hidup kekal, dan memiliki rasa aman. Saudara, kalau saya bicara tentang rasa aman, saya pernah satu kali saudara, ya, saya ini kan orang Manado, ya. Saya tahu saudara nggak tanya, nggak apa-apa. Itu cuma sebagai informasi buat saudara, amin. Ya, saya sudah menikah, saya tahu saudara nggak peduli, nggak apa-apa. Anak saya sudah 2, ya, puji Tuhan saudara. Saya ini orang Manado, tapi saya itu jujur, saya itu nggak pernah lihat kampung halaman saya kalau saya nggak pelayanan di Tiberias. Jadi ceritanya seperti ini, ya. Satu kali saya pengen banget gitu dulu, dari dulu pengen banget gitu ya. Saya tanya sama papa saya, sama orang tua saya pengen banget ke Manado. Tapi masalahnya karena masalah ekonomi dan biaya segala macam, saudara, akhirnya saya belum kesampaian. Sampai satu cerita, tiba-tiba pertama kali saya ke Manado itu, saya pergi dengan Bapak Gembala Sidang. Dengan Papa Riaji. Ya, saya pergi sama Papa Riaji karena Papa Riaji ngajak saya. Udah puji Tuhan sekali itu saudara. Akhirnya saya bisa jadi pergi ke Manado, pulang kampung. Kalau saya nggak di Tiberias, saya nggak pernah lihat pulang kampung ke Manado Bapak Ibu. Ya, Manado bentuknya seperti apa juga saya nggak tahu Bapak Ibu. Ya, tapi karena saya diajak, puji Tuhan, anugerah Tuhan, akhirnya saya bisa pertama kali ke Manado, pelayanan pula di Manado. Jadi waktu itu saya pernah satu pesawat. Papa Raji itu kan luar biasa saudara. Beliau itu kalau masuk pesawat, ya beliau urapi pesawatnya. Dalam nama Yesus, ya aku tolak segala celaka, bisa mendarat dengan sempurna. Jadi besoknya itu kami mau ada acara KKR. Ya, lalu Papa Raji urapi, ya, saya di belakang. Ya, kebetulan saya duduk di pojok, di dekat di pinggir jalan. Saya di pinggir jalan, di sini ada bapak-bapak, ya,
Di sini ada orang lagi. Tapi saya duduk duluan. Saya nggak tahu tadinya di sebelah saya ada seorang bapak. Pak Praji di depan. Ya, saya lihat Pak Praji masih berdoa, angkat tangan. Saya juga berdoa. Ya, akhirnya selesai. Ya, begitu penumpang semua pada masuk, saya baru tahu ternyata yang di sebelah saya ini ada seorang bapak kumisan. Ya kan, mukanya seram sekali saudara. Dia orang kalau Indonesia kan tahu etika. Saya tahu saya duduk di pinggir menghalangi dia untuk berjalan ke tengah. Tapi karena ini orang badannya besar, kumisan gitu kan. Terus dia mau minta jalan sama saya. Kalau kita Indonesia kan jelas. Maaf Pak, permisi. Boleh nggak saya lewat sebentar? Itu kan etika yang benar. Tapi dia betapa-betapa badannya besar, kumisan. Dia liatin saya sambil. Saya juga bingung. Itu apa maksudnya sut-sut begitu? Hampir saya sutin balik, amin. Jadi maksudnya suruh misi sedikit. Akhirnya ya udahlah. Kita kita mengalah saja. Ya, dia duduk di sebelah saya duduk di sebelah dia. Ya, saya tetap lihat Pak Praji masih berdoa, saya juga ikut berdoa. Selesai berdoa, saudara, ya kan pesawat mau take off. Ini bapak ini, dia masuk pesawat nggak berdoa. Ya, cuaca pertama aman, tapi begitu mau turun, ya udah mau sampai di Manado pada waktu itu, saudara, mulai pesawat bergoyang. Goyang kiri, goyang kanan, saudara. Saya lihat ini bapak di sebelah saya, waktu masih goyang sedikit, dia masih tenang, masih santai. Mantap, ya. Begitu goyang makin kencang, mulai panik dia. Kelihatan, saya tahu dia panik. Kenapa? Kumisnya goyang-goyang. Amin. Kumisnya itu goyang-goyang. Saya tahu dia panik, amin. Dia masuk ke pertama dia nggak berdoa. Ya kan, begitu cuaca mulai goyang sedikit, dia mulai panik. Dia mulai ke kiri, dia lihat ke kanan. Waktu dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan, dia ngeliatin saya ngeliatin dia, saya bilang, dia ngeliatin saya sambil dia bilang, amin, amin. Jadi waktu saya liatin dia masih stay cool, masih pakai, masih biasa aja, karena cuacanya masih lumayan lah pada waktu itu kan. Tapi singkat cerita, udah makin mau sampai, itu awan makin tebal. Sampai pengumuman mengatakan, itu cuaca mulai buruk sekali. Udah mulai buruk, pilot mengatakan bahwa gak bisa lagi mendarat di Manado pada waktu itu. Dan pilot mengumumkan untuk balik ke Makassar sebentar, mungkin besok akan dilanjutkan penerbangan, baru akan terbang lagi ke Manado. Itu tapi putarannya tuh goyangnya luar biasa. Kiri, bus. Kita kalau dalam cuaca buruk begitu kita mau ngomong apa lagi? Selain kita berdoa sama Tuhan. Amin. Kan kalau di pesawat kita gak bisa ngapa-ngapain. Di atas Tuhan Yesus, di kanan awan, di kiri si kumis. Bingung juga kita. Mau ngomong apa? Dia terus, ya kan, saya waktu cuaca buruk, saya lihat Pak Praji tenang. Tapi begitu pilot mengumumkan bahwa harus balik pulang ke Makassar, di saat itulah Bapak Gembala angkat tangan. Ya, angkat tangan. Bapak Gembala berdoa, malam ini juga kita harus mendarat di kota Manado. Waktu saya lihat Pak Praji angkat tangan, saya juga ikut angkat tangan. Amin. Waktu saya angkat tangan, si kumis ikut angkat tangan. Sampai saya bilang, Pak, kenapa Bapak angkat tangan? Dia bilang, ikutin Bapak angkat tangan. Amin. Saya juga bingung. Akhirnya kita angkat tangan sama-sama, saudara terkasih dalam Tuhan. Amin. Waktu kita angkat tangan sama-sama, Pak Praji berdoa. Yang tadinya pesawat udah muter balik. Tiba-tiba saudara, nggak berapa lama kemudian pesawat mulai turun. Pramugari mengatakan, selamat datang di Bandara Internasional Samratulangi di kota Manado. Luar biasa. Amin. Tiba-tiba begitu saya sudah sampai, keluar dari pesawat. Saya baru dengar si kumis ngomong, puji Tuhan. Saya baru tahu ternyata dia Kristen. Di awal dia tidak pernah berdoa. Dia tidak berdoa. Kadang-kadang saudara, saya mau bilang sama saudara. Begitu saya sampai di Manado, saya tanya sama portirnya, Pak, kemana Pak pesawat yang lainnya Pak? Gak ada yang berani mendarat. Cuma satu aja itu yang berani mendarat, satu-satunya. Yang lain gak ada yang berani mendarat. Kenapa berani mendarat? Karena ada minyak anggur, tidak dirusakkan saudara. Beda kelasnya saudara, amin. Iya beda, saudara bayangkan, ya kan. Akhirnya begitu keluar, ya kan. Si bapak sebelah saya ngomong, puji Tuhan, haleluya, terima kasih.
Tuhan Yesus. Kadang-kadang Tuhan bisa berbicara lewat masalah kita. Ada amin? Ya, hari ini saya percaya kalau saudara terima tubuh dan darah Yesus. Amin. Saudara terima tubuh darah Yesus. Di saat itulah pemulihan Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, coba kita lihat yang kedua. Kita buka Yakobus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Saudara sudah di sana bisa bilang amin. Baik, sama-sama kita baca 3, 2, iya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan apa saudara? Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang kedua, yang saya pelajari bagaimana cara Tuhan bekerja memulihkan keadaan kita. Yang kedua, dengan kita menaikkan ucapan syukur dan bersyukur di tengah-tengah keadaan kita. Perhatikan, Alkitab katakan ya, Yakobus pada pasal yang kelima, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun karena kamu telah mendengar ketekunan. Artinya ketekunan itu apa saudara? Setia. Ya, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita jadi orang yang setia kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat, tapi Tuhan cari orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Setia itu artinya tidak melupakan perencanaan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang setia, ya dia tidak melupakan perencanaan Tuhan. Yang saya khawatirkan zaman sekarang adalah orang lebih percaya apa yang mereka lihat dengan mata daripada apa yang dijanjikan sama Tuhan. Kalau ngomong soal setia, saudara, aduh, saya banyak belajar, betul, dari gembala sidang, khususnya dalam hal ini, Ibu Pendeta Daryati Parihaji. Saudara, beliau orang yang luar biasa. Ya, saya ketika beliau bercerita, satu kali beliau pergi ke daerah Tanjung Priuk. Saya tahu betul daerah Tanjung Priuk itu seperti apa, karena saya sempat tinggal lama di sana. Beliau pergi ke pelabuhan Tanjung Priuk. Pada waktu itu saudara terkasih dalam Tuhan, yang namanya di pelabuhan ada anak-anak kecil berlari-larian, gitu ya. Mau apa? Mau angkat koper supaya dapat duit. Berlari-larian, angkat koper dapat duit. Lalu tiba-tiba ada seorang anak yang bawa koper, satu koper dibawa, lalu orang tua dari ibu gembala memberikan uang tips kepada orang yang ngangkat barangnya. Lalu tiba-tiba saudara, ya, ibu gembala bilang sama orang tua, "Pak, kenapa yang dikasih semuanya angkat barang? Padahal kan yang lari-larian itu kan banyak, Pak. Kenapa enggak semuanya?" Maaf ya saudara ya. Ya, akhirnya itu satu harian sampai agak merajuk. Dan karakter ini bertumbuh sampai ibu gembala bekerja di bagian farmasi, seluruh gajinya setiap bulan, gitu ya, dikorbankan. Kalau ada orang sakit, kalau ada orang yang butuh obat, nggak mampu bayar, masukin aja ke tagihan saya. Waduh, saudara. Terus bertumbuh. Sampai bertemu sampai Papa Riaji juga luar biasa. Ya, dimana ketika punya apotik, 7 apotik pabrik obat, setiap hari nungguin orang yang gak mampu untuk kasih obat. Bayangkan saudara, orang biasanya kalau berbisnis, ya yang mereka nunggu apa? Omset punya, ada orderan masuk besar. Tapi ini saudara, bayangkan, beliau nungguin orang yang gak punya uang untuk diberikan obat-obat gratis. Artinya apa? Kesetiaan itu karakternya Tuhan. Tuhan mau saudara sama saya hari ini, kita jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Setia itu artinya bertahan. Kuat di tengah masalah, di tengah goncangan hidup ini. Saudara jangan mau dikalahkan oleh yang jahat. Tetap setia kepada Tuhan. Amin. Saya bersyukur
Saya boleh melayani Tuhan di gereja Tiberias karena saya percaya gembala sidang kita adalah seorang yang korban, punya roh martir, saudara. Dari mana ya saya bisa melihat hal itu? Pak Praji diperhadapkan api neraka. Tuhan bilang dibawa ke neraka dan dibawa ke surga. Ketika Pak Praji melihat orang-orang yang di neraka, saudara hati-hati. Di neraka itu ternyata masih ada orang Kristen. Kenapa? Karena terlambat bertobat. Kita jadi orang Kristen jangan sampai terlambat bertobat. Ada amin? Karena apa? Karena di alam roh itu gak ada lagi yang namanya penginjilan. Gak ada lagi kabar baik. Waktu kita selesaikan hidup kita, finish. Tujuannya cuma satu, surga atau neraka. Tapi ketika Pak Praji diperlihatkan api neraka, saudara. Saudara bayangkan. Tuhan, Pak Praji berkata, Tuhan kosongkan neraka. Biar hamba yang gantikan mereka. Saudara bayangkan. Saya pernah baca buku orang-orang dijumpai, diperlihatkan api neraka. Rata-rata mereka semuanya waktu dilihat api neraka. Mereka bilang, saya gak kuat Tuhan, ampuni saya. Saya berjanji bertobat Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tapi gembala sidang saudara sama saya berani berkata, amin, kosongkan neraka. Biar hamba yang gantikan mereka semua. Makanya jangan kaget. Kalau di Tiberias ini, kuasanya itu luar biasa. Karena gembala sidangnya mau berkorban. Karena gembala sidangnya setia. Dan kita ini saudara adalah buah daripada kesetiaan gembala sidang. Amin. Banyak sekali kuasa terjadi, mujizat yang luar biasa. Saya dampingin Pak Praji pelayanan ke Surabaya. Saudara, ada seorang koordinator di Surabaya, Pak Putu, berkata, orang sakit jiwa sembuh. Sakit jiwa itu gak ada obatnya, Pak. Amin. Kita jangan main-main lagi sama Tuhan. Kalau kita bertobat, sungguh-sungguhlah bertobat. Sungguh-sungguhlah setia kepada Tuhan. Bayangkan, ya orang di Surabaya, gila, ya sakit jiwa sembuh. Saudara, mujizatnya luar biasa. Bapak Osman yang sudah mati bangkit. Di Manado juga ada kesaksian yang luar biasa. Pak Jeki Inarai anaknya mati. Dalam waktu melahirkan anaknya mati sudah membiru. Tapi dikasih perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Dinyanyikan tubuh darah Yesus. Bangkit seketika. Ini luar biasa saudara. Artinya kalau kita setia kepada Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi hidup saudara sama saya. Jangan jadi orang yang tidak setia. Tapi jadilah orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan memulihkan keadaan kita. Waktu Tuhan melihat adakah kesetiaan dalam hidup kita. Hari ini saya doa buat saudara. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini. Jangan takut. Corona ini tidak akan pernah menghancurkan kita sebagai orang percaya. Amin. Jangan takut. COVID-19 ini hanya sementara. Bilang sama saya sementara. Amin. Semua akan kembali normal lagi. Saudara akan kembali bekerja. Saudara akan kembali berusaha. Amin. Dan siap-siap ketika nanti Tuhan pulihkan keadaan kita. Tuhan bukan hanya mengembalikan apa yang terhilang dari kehidupan kita. Tapi juga Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik. Jauh lebih indah. Jauh lebih dahsyat yang Tuhan sediakan bagi saudara generasi minyak anggur. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir kita buka Ayub pasal yang ke-42. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Haleluya. Sambil saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ayub 42 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Teman saya bisa bantu baca buat kita semuanya. Ayat 8 sampai 12. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub.
Maka pergilah Elifas, orang teman Bildad, orang Suah, dan Zofar, orang Nama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia, oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Perhatikan baik-baik saudara. Ayat yang ke-9 saya baca buat saudara. Maka pergilah Elifas orang teman Bildad, orang Suah dan Zofar, orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan siapa? Difirmankan Tuhan kepada mereka. Saya mau bilang sama saudara, pemulihan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita kalau kita nggak mau taat sama Tuhan. Pemulihan saudara jangan pernah mimpi kita dipulihkan sama Tuhan kalau masih ada dosa yang terus kita lakukan. Yang saya takuti hari-hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, cuma satu, di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini saudara, kalau sampai ada orang yang tidak bertobat, aduh, kasihan saudara, kasihan sekali. Yang saya khawatirkan saudara terkasih dalam Tuhan cuma satu, sederhana. Amin. Ada orang zaman sekarang, ya, orang udah masa susah seperti ini, tapi masih aja berbuat dosa. Masih aja menyakiti hati Tuhan. Masih aja menyalibkan dia kembali. Dengan perbuatan dosa kita. Ingat, di awal tadi saya katakan kepada saudara semuanya, bahwa dosa membuat hidup kita hancur. Dosa bisa membuat iblis mengambil apa yang ada pada kita, berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Itu akibat daripada dosa. Saya berdoa di masa COVID ini, hati kita tetap lurus, tidak bengkok saudara. Jangan seperti orang-orang dunia yang menghadapi masa COVID seperti ini, tapi tiap hari malah menyakiti hati Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Kita orang Tiberias generasi minyak anggur, kita punya darah Yesus. Darah Yesus adalah darah yang membuat saudara dekat kepada Tuhan. Karena darah Yesus membuat kita dekat lagi kepada Tuhan. Tidak membuat kita jauh, tapi dekat. Firman Tuhan katakan, Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja, hatiku tenang. Miliki hati yang lurus. Jangan sampai bengkok saudara. Karena kalau hati kita bengkok, ketika hidup kita selesai di muka bumi ini, kemana tujuan kita? Maaf saudara, saya harus ngomong ini kepada saudara. Tuhan gak bisa disogok pakai kekayaan saudara. Berapa triliun pun di dalam ATM rekeningmu tidak bisa membeli sorga. Kalau engkau kaya, kalau engkau diberkati oleh Tuhan, mari kita bertobat. Yang miskin pun jangan kau anggap remeh. Oh Tuhan gak berkati saya, kalau gitu saya hidup enak-enak aja lah Pak. Kan Tuhan udah ninggalin saya. Bagi saya, yang kaya atau yang miskin harus tetap bertobat. Tuhan gak bisa dibeli dengan kekayaan kita saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika kita bertobat, Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Alkitab katakan, Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Bahkan saudara tahu, ketika Tuhan memulihkan keadaannya Ayub, Alkitab katakan, Ayub mendapat 10 anak kembali. 7 anak laki-laki
3 anak perempuan. Bahkan anak-anak Ayub setelah mereka menghadapi yang namanya masalah. Alkitab katakan anak-anaknya Ayub, 3 anak perempuannya Ayub menjadi yang paling cantik di masa itu. Jangan pernah berpikir apa yang terhilang dari kehidupan kita itu menghancurkan hidup kita. Sabar lewat prosesnya Tuhan. Setia dalam perencanaannya Tuhan. Setia perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya percaya di depan sana Tuhan sudah sediakan yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hatimu, yang terbaik Tuhan sediakan buat saudara sama saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tutup Alkitab kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Sempurnakan firman yang telah hamba sampaikan pada siang hari Tuhan Yesus. Hamba terbatas dalam penyampaian firman Tuhan. Tapi hamba percaya kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama tutup mata kita, angkat tangan kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Angkat pujian ini dengan iman percaya. Haleluya. Bila hati terasa berat. Amin. Angkat suaramu.